Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifda Margo. Saya dari UPPJ Jakarta dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum untuk tugas 3 mata kuliah basis data dengan dua topik utama yaitu transaksi dan basis data terdistribusi atau bisa disebut juga commit dan rollback. Baik, sebelum kita memulai pertama-tama, saya akan jelaskan untuk database saya. Akan memakai database dari tugas 2 kemarin. Dan saya akan menjelaskan apa artinya commit dan penjelasannya seperti apa. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi itu telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, aku membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Baik, pertama-tama kita masuk ke desain. Kita coba dengan commit terus agar lebih cepat kita coba dengan scriptnya kita copy paste sesuai dengan nama C. Kita commit untuk umurnya kita rubah dengan 19. Oke, eksekusi. Tidak muncul ya di data pasien. Kita rubah dengan commit ya, tambahkan dengan perintah commit. Eksekusi. Sudah keluar ya di database pasiennya sesuai dengan yang kita buat tadi di perintahnya. Sekarang kita coba dengan perintah rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Kopi menjadi danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Langsung saja kita coba untuk masuk ke tugas. Terus routine, create new routine. Kita coba dengan nama transaksi 2. Push. Untuk lebih cepatnya kita akan masukkan perintahnya ya. Coba untuk masukkan.
masuk ke game dapat transaksi network. Nah, kita kirim ya, exit. Cari, kita rubah dari sini jadi 36. Oke, kita lihat dari pasiennya, table pasien jadi berubah ya, jadi namanya ID pasien 19. Untuk selanjutnya kita buat set point. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi, namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Kita coba dengan membuatnya lagi ya. Checkpoint. Sekarang cepat kita buat dengan perintah copy paste ya. Sorry, saya jelaskan ya. Untuk ini kan kita buat dengan ID dengan nama Jane. Kali ID-nya, ID pasiennya 36. Terus untuk alamat Bandung, terus perempuan, coba set point nomor 1. Terus insert intro pasiennya kita buat dengan ubah ke rollbacknya itu Jen dengan ID pasiennya 31. Nah, kita buat lagi baru dengan bernama body dengan ID pasiennya itu 38. Tempat tinggal di Solo. Kita tes dulu, masuk checkpoint, kita cek di table pasien. Nah, ini berubah 38 dan Jen itu ID pasien 36, nama pasiennya Jen, alamat Bandung. Kita cek di prosedurnya. Sorry, tadi checkpoint dengan nama Jen 36. Seharusnya 31 kan, kita rubah ke save pointnya itu di yang pertama ini, jadi kembali lagi ke titik awal. Oke, kita lanjut. Saya jelaskan dulu. Untuk trigger itu merupakan sebuah perintah saya jelaskan dulu ya. Untuk trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, dan menghapus delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah
perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Tabel 1 ini berikut adalah penjelasan tentang perintah yang ada pada trigger. Nah, seperti ini kita coba untuk tes ya. Untuk prakteknya kita akan mengikuti dengan tugas yang kita kerjakan di tugas 2 kemarin. Saya akan buat mengikuti tabelnya seperti ini ya. Di tugas 3 ini mengikuti tabel yang diarahkan pada tugas 3 ini. Ini kita lanjut ke triggernya langsung. Kira trigger. Kita buat tabel yang baru. Transaksi obat. Kita buat dengan mengikuti sesuai arahan. Sebelum kita trigger, kita buat ID obat, transaksi obatnya ya. Dengan 5 kolom kita buat transaksi obat. Tabelnya dengan nama tabelnya itu transaksi obat kita buat. Kita mengikuti arahan dari tugas 3 tersebut. Kita buat transaksi ID pasien, ID obat, terus jumlah dan total harga. Terus untuk nilainya kita mengikuti dengan tugas 3, 6, 10, 10. Untuk indeksnya, untuk ID transaksi itu kita buat primary. Oke. Simpan. Baik, kita buat lagi kolom obat. Stop. Kode obat kita buat ke facet jenisnya. Terus nama obat juga kita buat ke facet. Jadi 30. Kita buat customnya itu 50. Terus indeks ID obatnya kita masuk ke primary, kirim, simpan.
Sekarang kita akan buat indeks relasi di table yang tadi kita buat di nama eh, transaksi obat ya. Di transaksi obatnya kita masuk ke struk ID transaksi, ID pasien, ID obat itu di indeks. Terus lanjut ke obat, struktur ID obat kita indeks juga. Nah, kita lanjut ke designer. Designer ini saya menggunakan dengan tugas kultural kemarin ya. Kita mengikuti cara table yang sesuai panduan. Oke. So, sorry. Transaksi. Kita save dulu. Kita buat dengan klik baru aja deh. Tiga. Good. Edit pasien. Setelah itu kita masuk ke tabel obat dan mengisi data obat sesuai panduan dan saya merujuk pada panduan praktikum. Selanjutnya pada menu obat kita masukkan sesuai panduan yang ditentukan. Terus masuk ke tambahkan. Terus buat satu. Kita buat sesuai sama tugas yang diberikan. Terus kirim. Nah, baik, tadi ada beberapa trouble dari sini ya. Ada trouble desainnya. Jadi kalau misalnya untuk desainnya itu sebelumnya kita settingnya dari sini, dari obat kita bikin blueprint dari sini, dari obat ke ID obat, masuk ke transaksi obat ya. Jadi diklik dari ID obat ini dulu biar terbaca di sini pembeliannya. Escape, klik escape. Nah, untuk penjelasannya nanti pengarahannya itu di sini.
ada bulatan besar di sini, berarti eh, file database-nya ini kita buat di sini nih, ID obat. Pembuatan apa, kayak misalnya data kita, misalnya kayak misalnya kita eh, mendata amoxicillin masuknya di sini, nanti untuk data pembeliannya di transaksi obat, jadi bakalan terbaca. Tadi saya terbalik, makanya nanti tadi pas saya coding tidak terbaca. Jadi kita lanjut ya untuk pembuatan daftar obatnya ya. Daftar obatnya kita buat amoxicillin 15 dulu, terus kalsium kita jual 7.000, terus untuk stoknya kita buat 10 aja ya. Oke. Nah, untuk stoknya kita sudah membuatnya dengan sesuai sama tugasnya ya. Mungkin dari stoknya aja saya tambahkan. Terus kita masuk ke trigger ya. Masuk ke trigger. Kirim lewat trigger. Kita buat data penjualan. Terus kita ambil di transaksi obat, before, after, before, insert. Kita copy paste aja ya untuk perintahnya, copy paste sesuai sama dengan tugas 3 screen. Baik, sekarang saya akan melakukan mencoba pembelian Betadine mungkin ya, seharga berapa tadi, seharga 7.000. Seharga 7.000 kita masuk ke tambahkan, berarti Betadine itu nomor 3 ya. Terus misalnya si Diva Aliasta ingin membuat ingin transaksi ID obatnya nomor 3. Terus kan tadi jumlahnya berapa ya, sekitar 10 ya, saya akan beli 4. Total harganya tadi kan harganya 7.000. Oke, kita kirim. Apakah akan berkurang di stok obatnya? Ya, berkurang ya, 4. Tadi kan dibeli 4 nih, jadi totalnya sisa 6. Oke, jadi kita lanjut ya untuk ekspornya ke Linux. Saya kan akan menggunakan Linux sekali ya. Kita coba prosesnya dengan export. Nama template misalnya hospital. Kita buat, terus baru simpan ke format STL, di download kan. Baik, sebelumnya mungkin saya tidak bisa melanjutkannya karena deadline yang ditentukan. Mungkin lain waktu mungkin saya akan membuat tutorial
Selanjutnya ya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata saya yang kurang baik atau kurang jelas ya. Eh, Demikian akhir video ini saya terkait tugas ini. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Jika ada salah kata dan video saya yang kurang jelas, mohon untuk kritik dan masukannya agar saya bisa berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fikri Amarullah dengan NIM 04979251. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.